Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran di Matematika Wajib kelas 10 SMA ITL Kafi bersama saya Yuni Maramah SPD. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang trigonometri. Nah, bahasan yang pertama yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan nanti video kedua tentang sudut istimewa. Sebetulnya materi ini sudah pernah kita bahas ya di materi prasyarat vektor. Namun untuk lebih paham lagi kita ulang lagi ya, kita ingat-ingat lagi. Yang pertama, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, seperti yang pernah kita bahas, misalkan di sini karena perbandingan trigonometri ini berlakunya pada segitiga siku-siku. Misalkan kita punya segitiga siku-siku seperti ini, ya. Kemudian diketahui sudut alfanya yang ini, ya. Maka ingat lagi, dalam segitiga siku-siku ini ada yang disebut sisi depan, ada yang disebut sisi samping, dan ada yang disebut sisi miring. Yang mana sisi miring? Sisi miring yaitu panjang sisi di depan sudut siku-siku. Jadi kalau ini misalkan segitiga siku-siku, ini dia siku-sikunya di sini. Dia siku-sikunya di sini, maka sisi di depan siku-siku, sisi di depan sudut siku-siku itu disebut sisi miring. Jadi sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Biasa disingkatnya dengan mi ya. Kemudian ada yang disebut sisi depan sudut. Sisi depan. Jadi sisi depan adalah sisi depan sudut, karena sudutnya alfa ini ya. Karena sudutnya yang ini, karena sudut alfanya yang ini, maka sisi depan sudut alfa. Maka sisi depannya ya ini yang depannya. Jadi yang dimaksud dengan sisi depan adalah sisi di depan sudut alfa. Kemudian disingkatnya dengan de. Kemudian yang disebut sisi samping. Sisi samping itu adalah sisi yang ada di samping sudut. Kalau ini sudut alfanya ini, maka ini disebut sisi samping sudut. Ingat lagi, ada sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Jadi sisi miring itu pasti dia nilai sisinya selalu terpanjang. Jadi sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Kemudian sisi depan adalah sisi di depan sudut alfa, dan sisi samping adalah sisi di samping sudut alfa. Ya, jadi jangan lupa. Itu harus diingat. Ulangi lagi. Sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Ini sisi depan adalah sisi depan atau de ada sisi depan sudut siku-siku sudut alfa. Kemudian sisi samping ada sisi di samping alfa. Ya, itu harus selalu diingat. Kemudian yang dimaksud dengan nilai perbandingan dalam trigonometri adalah 6 nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku, yaitu ada yang disebut dengan sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Sinus alfa yaitu demi. Ingat-ingat, sin alfa itu demi, sin demi, depan dibagi miring. Kalau cos alfa sami, itu sisi samping dibagi sisi miring. Kemudian tangen alfa itu desa, sisi depan sudut per sisi samping sudut. Sedangkan kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sinus alfa. Jadi kosekan alfa ada 1 per sinus alfa. Jadi kalau sinus alfa demi, maka kosekan alfa mi de. Sekan alfa balikan dari kosinus alfa, yaitu kalau cos alfanya sami, maka sekan alfa misa, tinggal dibalik aja cosnya. Kemudian kotangan alfa adalah balikan dari tangan alfa, 1 per tangan alfa. Jadi kalau tangan alfa desa, maka kotangan alfa sa d ya. Jadi ingat-ingat 6 perbandingan trigonometri. Pertama, sin itu demi, ingat-ingat sin demi, cos sami, tan desa. Kemudian kosekan balikan dari sinus, sekan balikan dari kosinus, dan kotangan balikan dari tangan ya. Tuh. Kemudian karena di sini perbandingan trigonometri ini ada kaitannya dengan teorema Pythagoras. Nah, untuk mempermudah menentukan panjang sisi-sisinya, ingat lagi beberapa triple Pythagoras ya. Ingat lagi beberapa triple Pythagoras yang mungkin nanti membantu ya. Yang pertama ada 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, kemudian 8, 15, 17, 7, 24, 25, dan 15, 22. Ini hanya beberapa saja, dan masih banyak triple Pythagoras yang lainnya. Jadi minimal ini ingat-ingat yang ini ya, karena ini sering dipakai ya. Ada 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, dan 15, 25. Ini triple Pythagoras. Dan untuk lebih jelasnya kita lihat beberapa contoh berikut. Misalkan diketahui ini ada sebuah segitiga siku-siku ya,
dengan panjang sisi-sisinya 3, 4, dan 5. Tentukanlah nilai dari sinus alfa, kosinus alfa, tangan alfa, sekan alfa, kosekan alfa, dan kotangan alfa. Maka untuk menjawabnya, yang pertama di sini kan alfanya alfanya ya. Berarti sebelum menentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan seterusnya, kita tentukan dulu mana sisi depan, mana sisi samping, mana sisi miring. Ingat tadi, sisi miring adalah sisi di depan siku-siku, sudut siku-siku. Berarti yang 5 ini adalah sisi miring, ya. Kita bisa menyatakan bahwa yang 5 ini disebut sisi miring. Mengapa? Karena dia pertama sisi terpanjang, yang kedua dia letaknya di depan sudut siku-siku. Jadi sisi miring. Kemudian sisi depan, ingat sisi depan itu adalah karena ini alfanya, karena ditanyakannya sin alfa, berarti kita lihat sudutnya yang alfa ini. Sisi depan sudut, tadi sisi depan itu adalah sisi di depan sudut alfa, karena ini sudutnya maka 3 ini disebut sisi depan, de. Sehingga yang 4 adalah sa. Jadi ulangi lagi, yang 5 disebut sisi miring. Mengapa? Karena di depan sudut siku-siku. Kemudian yang 3 ini disebut depan karena dia letaknya di depan alfa, sudut alfa. Kemudian yang 4 ini disebut sa. Sehingga nilai perbandingan trigonometri bisa kita tentukan. Itu yang pertama, sin itu kan sin alfa itu demi, sin demi karena de-nya 3, mi-nya 5, maka jadi 3/5. Kemudian cos alfa, karena cos tadi rumusnya cos alfa itu sami, kita lihat sanya mana 4, mi-nya 5, jadi cos alfa adalah sami 4/5. Kemudian tangan alfa, tadi kan rumusnya desa, ya, ingat lagi sin demi cos sami tan desa. Desa depannya 3, sanya 4, jadi 3/4. Kemudian sekan alfa kan tadi balikan dari cos ya. Karena cos alfanya 4/5, maka sekan alfa dibalik 5/4. Kemudian kosekan alfa balikan dari sinus alfa, karena sinus alfanya 3/5, maka kosekan alfanya dibalik jadi 5/3. Kemudian kotangan alfa itu balikan dari tangan alfa, karena tangan alfanya 3/4, maka kotangan alfanya 4/3. Begitu ya. Jadi untuk menentukan ke-6 perbandingan trigonometri harus tahu dulu mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring. Itu contoh pertama. Contoh kedua, diketahui segitiga ABC siku-siku di B, di mana AB akar 12 dan AC 4. Nih ada segitiga siku-siku, kemudian ada siku-sikunya di B, diketahui AB-nya akar 12, kemudian AC-nya 4. Ya. Tentukanlah nilai dari sin A, cos A, dan tan A. Nah, kita selesaikan. Nah, di sini diketahui AB. AB itu kan akar 12. Nah, akar 12 itu kalau kita sederhanakan jadi 2 akar 3. Ya. Dari mana? Dari akar 4 kali 3. 4. Akar 4-nya keluar jadi 2 akar 3. Kemudian, nah karena udah tahu AB-nya 2 akar 3, kemudian AC-nya 4, kita cari dulu BC. Ya. Nyari BC karena dia tidak termasuk di triple Pythagoras yang tadi, maka nyari BC kita gunakan teorema Pythagoras, ya. Jangan lupa teorema Pythagoras yang sudah dipelajari di waktu kelas 8, bahwa BC kuadrat adalah 4 kuadrat dikurangi akar 12 kuadrat atau 2 akar 3 kuadrat, ya. Karena ditanyakannya sisi selain sisi miring, maka rumusnya dikurang. Sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. Jadi BC kuadrat adalah 4 kuadrat dikurangi 2 akar 3 kuadrat. Yang 2 akar 3-nya yang ini, yang AB ya. Sehingga BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16, kemudian 2 akar 3 kuadrat itu sama aja kayak 2 kuadrat 4, akar 3 kuadrat 3, jadi 4 kali 3. Sehingga BC kuadrat adalah 16 dikurangi 12. BC kuadrat sama dengan 4, sehingga BC sama dengan 2. Nah, kita sudah tahu sekarang BC-nya 2. Ya. Jadi kita bisa tuliskan BC sama dengan 2. Nah, kalau sudah tahu BC 2, kita mau nyari sin A. Kita mau nyari sinus A, cos A, tan A. Berarti karena di sini A-nya sebagai sudutnya, ya, maka kita tahu yang BC disebut sisi apa? Sisi depan, samping, apa miring. Kita lihat tadi. Kita tentukan dulu sisi miring. Ini kalau karena ini siku-siku, ya, berarti 4 ini merupakan sisi miring. Ingat tadi, sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku, sehingga 4 sisi miring. Kemudian sisi depan, tadi kan sisi depan sudutnya, karena sudutnya yang A ini, maka yang 2 disebut sisi depan. Depan sudut A, karena tanyakannya sin A. Nah, jadi sudutnya yang A, maka 2 ada sisi depan, kemudian yang AB sisi samping, ya. Sehingga kita bisa menentukan sin A, cos A, dan tangan A. Sin A tadi kan rumusnya demi karena de-nya 2, mi-nya 4, berarti
sin A adalah 2/4. 2/4 sama dengan 1/2. Kemudian cos A, cos itu kan sami, karena saknya yang ini yang 2 akar 3 ya. Nah, tadi kan akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Kita tuliskan akar 12 itu sama dengan 2 akar 3 ya. Sami berarti 2 akar 3/4. 2 akar 3/4 jadi sama dengan setengah akar 3 ya. Kemudian tangan A, desa. Desa berarti 2/2 akar 3. 2/2 akar 3. Duanya bisa kita coret jadi tinggal 1/akar 3. Kemudian kita rasionalkan. Dikali akar 3/akar 3. Hasilnya sama dengan akar 3/3 atau 1/3 akar 3. Itu untuk contoh soal 2 ya. Kemudian contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai dari cos theta kali tan theta per sin kuadrat theta jika theta sudut lancip dan sinus theta 4/5. Maka penyelesaiannya diketahui sin theta 4/5. Karena tadi kan rumus sin itu kan demi ya. Sin itu demi, maka karena diketahui sin tetanya 4/5 dan sin theta itu demi, maka 4 itu sebagai sisi depan, kemudian 5 sebagai sisi miring. Karena kalau kita sudah tahu sisi depannya 4, sisi miringnya 5, maka sisi samping sama dengan 3. Dari mana? Ingat lagi triple Pythagoras. Tadi kan salah satu triple Pythagoras itu ada 3 ya. 3, 4, 5. Sehingga ketika diketahui 4 dan 5, maka sisi sampingnya adalah 3 ya. Sehingga cos alpha, nah cos theta, karena kita nyari cos theta kan sami dan diketahui sanya 3, minnya 5, berarti cos theta adalah 3/5. Kemudian tan theta adalah desa. Nah, desa depannya 4, saknya 3, jadi 4/3. Sehingga cos theta dikali tan theta per sin kuadrat theta sama dengan cos thetanya 3/5 dikali tan tetanya 4/3 per sin kuadrat theta, itu artinya sin theta dikuadratkan, berarti sin tetanya 4/5 dikuadratkan. Kita selesaikan. 3/5 dikali 4/3, 3-nya bisa kita hilangkan, kita coret dapat 4/5. Kemudian 4/5 kuadrat dapat 16/25. 4 kuadratnya 16, 5 kuadratnya 25. Kemudian kita selesaikan, jadi 4/5 dibagi 16/25 sama aja dengan 4/5 dikali 25/16. Jadi bagi jadi kali dibalik. Kemudian kita coret nih 5 sama 25. Kalau kita coret 5 sama 25 dapat ya, kita coret nih 5 sama 25. Ini 25-nya coret, 5-nya coret, dapat 5 di atas ini kan. Nah, dapat 5 berarti tinggal dapat 5. Kemudian yang 4 sama 6 dicoret juga ya. 4 sama 6 kita coret juga. 4 coret sama 6, 16 maksudnya 16, dapat 4 ya. Jadi 25 dicoret sama 5 dapat 5 di atas, 4 sama 16 dicoret dapat 4 di bawah, sini hasilnya di 5/4 ya. Itu mungkin untuk bahasan perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku. Itu cukup untuk video 1, dicukupkan sekian. Nanti kita nyambung ke video kedua tentang sudut istimewa ya. Mungkin sekian dulu untuk video pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.